Nusa Tenggara Timur ternyata memiliki berbagai jenis gong yang berasal dari daerah yang berbeda, begitu pun dengan fungsinya. Salah satunya adalah gong dawan yang berasal dari Kevemenanu, Insana Barat, yaitu di Kampung Lekusne. Gong ini biasanya berjumlah 5 buah, yang memiliki ukuran berbeda-beda, yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama buah gong berukuran sedang dinamakan kiko, yaitu gong yang dimainkan atau dibunyikan pertama kali dengan ayunan tangan yang cepat. Bagian kedua terdiri dari 1 buah gong yang berukuran kecil dinamakan toluk, yaitu gong yang dimainkan perlahan mengikuti bunyi irama kedua bagian lainnya. Sedangkan bagian ketiga terdiri dari 2 buah gong dawan berukuran besar dinamakan ainan, yaitu gong yang dimainkan dengan perlahan atau tidak terlalu cepat. Permainan musik gong tradisional ini tidaklah seru tanpa diiringi dengan tambur dan tarian. Tambur ini dimainkan atau dipukul menggunakan kedua telapak tangan mengikuti irama gong. Sedangkan tarian ini menurut masyarakat Insana menyebutnya tarian Busoot dan Bilut. Tarian Busoot adalah sebutan untuk penari laki-laki dan tarian Bilut adalah sebutan untuk penari perempuan. Busoot dan Bilut melambangkan kegembiraan dan kemeriahan. Busoot dan Bilut biasa dilakukan pada saat acara adat, acara penjemputan pejabat maupun acara kemeriahan lainnya. Tarian ini biasanya diperankan oleh banyak orang tergantung acara apa yang dilakukan. Dalam acara yang ditayangkan ini adalah sebuah acara atau ritual tahunan pada masa panen, yaitu tahpen muti-muti atau dalam bahasa Indonesianya makan jagung putih. Acara ini dilakukan di rumah adat Nai Sali, Lekusne dan Nai Jamtasa. Kampung Lekusne sedari dahulu menyimpan banyak kekhasan yang tidak ditemukan di wilayah lain di NTT. Ada ritual Feopen Muti atau makan jagung putih. Makan jagung putih di kebanyakan tempat di wilayah NTT sudah lumrah. Ketika jagung muda dipanen, petani atau pemilik tanaman memetiknya. Jagung bakar, jagung direbus atau dicampur dengan jenis sayuran lain yang sangat enak dimakan. Sedangkan jagung tua dipanen dan disimpan di lumbung. Makin banyak jagung yang disimpan di lumbung, selain padi, ubi-ubian dan kacang-kacangan, petani merasa lebih nyaman untuk hidup keluarganya. Bagi suku Nai Sali, khususnya dan dawan pada umumnya, buah jagung yang dipanen dan hendak dimakan harus didahului ritual adat. Tradisi di banyak tempat di NTT jarang ditemui. Dalam tradisi Veo Penmuti, kepala suku Tobe, yang menurut hierarki keluarga dinobatkan menjadi pemangku rumah adat, tidak boleh makan jagung sebelum dilakukan Veo Penmuti ritual makan jagung putih. Bahkan seumur hidup, tak boleh makan jagung kalau tanpa didahului ritual Veo Penmuti. Tobe atau pemangku rumah adat di dalam suku Nai Sali di desa Lepnong, mengungkapkan semua warga yang masih punya rumah adat wajib melakukan Veo Penmuti. Tanpa ritual ini, pemangku rumah adat dan semua warga suku tidak boleh makan jagung seumur hidup. Apabila pantangan dilanggar, pemangku rumah adat dan semua warga misalnya telanjur makan jagung sebelum Veo Penmuti, maka mereka akan mendapat hukuman atau sanksi seperti sakit atau mendapat musibah. Berkali-kali berobat ke dokter tak akan sembuh, kecuali mengakui kekhilafan dan minta maaf kepada leluhur, maka sakit dan musibah akan berangsur sembuh. Ritual Veo Penmuti, syukuran memberi makan kepada arwah leluhur atau nenek moyang, meliputi bahan-bahan seekor babi, ayam dari tiap kepala keluarga, jagung putih muda yang masih dengan batangnya, sirih, pinang dan kapur sirih. Upacara ini diadakan di rumah adat Nai Jamtasa pada hari bulan memasuki masa panen. Semua bahan disiapkan dan Tobe atau pemangku rumah adat melakukan tutur adat. Selanjutnya, menyembelih hewan yang di bawah diiringi dengan musik gong dan tarian yang merdu. Kaum laki-laki dan perempuan mulai meracik
Bahan-bahan yang disiapkan itu seperti menumbuk jagung menggunakan alu dan palu, lalu hewan-hewan dibakar. Semua bahan makanan ini dimasak dan diletakkan di dalam tupa atau tutas, dulang dan mangkuk dari anyaman daun lontar. Bahan makanan ini dicampur dan membaginya ke dalam tupa dan tutas diletakkan di sudut atau salah satu tiang di rumah adat. Inilah pertanda arwah leluhur diberi makan. Sedangkan sisa batang jagung diletakkan pada hauteas, sebuah tiang dari kayu yang ujungnya bercabang 3 diletakkan sebuah batu. Giliran berikutnya sang pemangku adat melakukan tutur adat dan berdoa kepada leluhur dan selanjutnya pemangku adat mulai membagikan makanan jagung muda yang telah ditumbuk dan direbus kepada semua warga untuk disantap. Makanan ini bisa dihabiskan, bisa pula ada sisa dan dimakan oleh anggota keluarga lain. Terlaksananya ritual atau upacara Vopen Muti ini, maka semua warga boleh makan jagung putih di rumah masing-masing pada musim panen tahun ini.